Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selamat bertemu sekaligus bergabung di SD Muhammadiyah Tegarjo. Perkenankan, saya Haji Nuryanto, Kepala SD Muhammadiyah Tegarjo, akan menyampaikan ta'aruf sekaligus pembagian kelas yang mestinya Bapak Ibu kami selenggarakan orientasi mengundang Bapak Ibu semuanya karena di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berjalan ini dengan terpaksa melalui virtual. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih melimpahkan nikmat rahmat hidayahnya pada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bapak Ibu, terkait rencana untuk pembelajaran putra-putri Bapak Ibu di jenjang SD yang insya Allah 12 Juli besok akan dimulai, maka untuk pembelajaran kita menunggu polanya khususnya tatap muka, tentu ini masih perjalanan masih panjang, maka sebelumnya akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait perkenalan dan juga orientasi kondisi sekolah, agar nanti paling tidak Bapak Ibu lebih mengenal sekaligus putra-putri nanti bisa menyimak. Yang pertama perkenalan guru karyawan SD Muhammadiyah Tegarjo. Untuk SD Muhammadiyah Tegarjo, ini kepala sekolah saya Haji Nuryanto. Ini saya masuk di Tegarjo belum lama, baru 2021 Januari. Ini termasuk saya juga orang baru. Sebelumnya saya mengampu di SD Muhammadiyah Sokonandi dan juga sebelumnya juga di SD Muhammadiyah Pagel. Adapun alamat saya di Gamping Lor, RT 03 RW 11 Ambar Ketawang Gamping. Untuk berikutnya Bapak Ibu akan saya perkenalkan guru karyawan. Ini guru karyawan untuk SD Muhammadiyah Tegarjo sejumlah 22 orang. Nah, ini gambar fotonya, maka akan saya perkenalkan satu persatu. Untuk kelas 1A, Ibu Komsatun SPD, ini yang nanti akan membersamai putra-putri Bapak Ibu yang di kelompok 1A. 1B, Ibu Melinda SPD, ini yang nanti akan membersamai putra-putri Bapak Ibu yang di kelas 1B. Untuk kelas 2 ada 2 kelas, nanti akan diampu oleh Ibu Muslihah Hanum SPD kelas 2A, Ibu Elia Arsiati Jani Wilyadi SPD kelas 2B. Adapun untuk kelas 3A, B dan C ada 3 kelas. Untuk kelas 3A Budesta Karla SPD, untuk 3B-nya Bu Ratna Dewati, untuk kelas 3C-nya Ibu Nana Hartati. Dan berikutnya untuk kelas 4 ada 2 kelas, Bapak Suwardi, Ibu Demika Bunga Pagi, dan kelas 5-nya ada 2 kelas juga. Kelas 5A, Bapak Sidik Setianto SPD, ada Ibu Winur Purbo Sejati, ini kelas 5B. Terus kelas 6-nya ada 2 kelas juga, nanti akan diampu oleh Ibu Diah Ayu Kurniawati SPD, 6A-nya, yang 6B-nya Bapak Rusmiarto SPD. Adapun guru mata pelajaran ini ada sementara 4. Jadi guru penjaskes ini 1, Ismuba ada 3, ada Ibu Niken Aji Santi. Untuk penjaskes tadi Ibu Bania SPD. Untuk Ismuba yang pertama Ibu Niken Aji Santi SPD, terus Ibu Nafi Faradiba SPD, terus yang terakhir Ibu Khairun Nisa Arosyida SPDI, ini juga nanti yang mengampu mata pelajaran Ismuba. Adapun untuk karyawan
di SD Muhammadiyah Tegarjo itu ada 4, tata usaha administrasi itu Bapak Rizky Iwanda SPD, terus kasir bendahara yang mungkin nanti Bapak Ibu sering ketemu Ibu Amiroh, karyawan perpus yang sementara di Ampu Ibu Fitri Febriana, terus untuk keamanan kebersihan Bapak Husni Harjono. Ini sekilas untuk guru karyawan SD Muhammadiyah Tegarjo. Adapun fasilitas yang ada, ini kalau nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka aktif, ini di Tegarjo itu ada ruang kelas sebanyak 13. Ada masjidnya, tempat wudhunya, kamar kecil atau toiletnya, ruang perpusnya, ada lab IT-nya, lab komputernya ada, terus ada ruang kantin meskipun masih minimalis, mudah-mudahan nanti perkembangan bisa kita perluas. Terus ada juga ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS atau DSM. Untuk DSM atau UKS ini insya Allah nanti kalau sudah pembelajaran normal, ada pelayanan dokter jaga seminggu sekali, minimal 1 jam. Mungkin itu terkait fasilitas. Untuk berikutnya, kami sampaikan pembagian kelas untuk peserta didik baru, untuk putra-putri Bapak Ibu, yang insya Allah mulai Senin, tanggal 12 Juli, ini mulai untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di jenjang SD. Nanti 3 hari awal itu masa orientasi, tentu akan dipandu oleh ibu guru yang ini secara virtual atau daring. Nanti akan ada beberapa pemberitahuan di awal. Adapun kelas 1, ini ada 2 kelas, maka akan saya bacakan kelas 1A, nanti putra-putri Bapak Ibu yang saya sebutkan, yang saya papang ini adalah yang nanti masuk kelompok 1A. Yang pertama Ahmad Rifanu Azka Zaidan, Mas Alita Nur As-Sabira. Terus yang berikutnya Alita Nur Azalia. Ada Arjuna Nazar Raihan, ini juga 1A. Bilal Zaki Fayyad ya. Bilal Zaki Fayyad, ini 1A juga. Caila Janitra Safitri. Ada Fatin Adifa Kasania, ada Hafid Mifzal Ardana, ada Janeta Najla Dia Anura, ada nanti juga Gaila Nafla Syakira, ini juga 1A. Terus Malvin Angga Saputra, ada Mutiarakan Zakirana, Nadia Maulidia Husna, ini juga 1A. Nafisa Najwa Anjani, terus ada juga Naura Hasna Anida, Nazifa Zakira Az-Zahra, terus ada juga Raka Nurdafa Pratama, dan juga ada Rasilia Divania Syahkira. Yang terakhir Vina Salbila Amalia dan Zahira Tovana Sarif. Ini ada 20 anak yang nanti masuk 1A, yang ini nanti akan diampu oleh Ibu ini Komsatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komsatun. Saya tinggal di Desa Bantul. Saya insya Allah akan membersamai belajar anak-anak kelas 1A tahun pelajaran 2021-2022. SD Muhammadiyah Tegarjo, tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perkenalan dari wali kelas 1A. Nah, kita lanjutkan untuk siswa peserta didik 1B. Yang ini akan saya bacakan juga. Alendro Kusuma,
Alika Naila Putra Azahra, terus Alisa Mikaela Khairani, ada Anissa Khairalubna, ada Azizan Bara Hafuza, ada Faradila Safinatun Jannah, ada Florisa Naula Asifa, ada Hafid Azam Rizki, ada Ihsan Fajar Mahadika Brahmiswara. Nah, ini juga masih ada Kaila Azhara Balkis Widodo, ada Makila Uzlifatul Jannah, ada Muhammad Wildan Aditama, ada Nadira Zidni Ilma, ada Razel Afiril Reyandra Rahman, ada Satria Panandita Setiawan, Safira Mutiara Juwita. Nah, untuk 1B, ini masih ada satu ya, Virgin Gabriela. Untuk 1B ini akan diampu oleh Ibu Melinda. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Alamat saya di Prambanan, Sleman. Saya insya Allah akan membersamai belajar anak-anak kelas 1B tahun pelajaran 2021-2022. SD Muhammadiyah Tegalrejo, tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu Ibu Melinda yang nanti insya Allah akan membersamai putra-putri Bapak Ibu mengampu di kelas 1B. Baik, kita lanjutkan. Nanti masih ada di pendamping guru mapelnya, ada 2 orang yang pokok, Bu Baniyah, mapel penjas, pendidikan jasmani dan kesehatan. Nanti juga ada Bu Khairunisa Arosyida SPDI, mapel Ismuba, ditambah insya Allah nanti tim dari baca tulis Al-Quran. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Untuk berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, tentu anak-anak kita adalah yang nanti bisa melanjutkan perjalanan cita-cita kita, maka kita berusaha bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah berprestasi, menyiapkan anak yang kalau orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Maka akan saya tambahkan terkait menjawab tantangan yang lebih-lebih kali ini masa pandemi, tentu nanti pembelajaran ada luring, ada daring juga, maka kami mohon kerjasama orang tua dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun alim. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian bagi kamu. Kalau bisa menunaikan amanah dengan baik, wallahu indahu ajrun alim. Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Maka tentu kebersamaan antara sekolah dan orang tua betul-betul saya harapkan dukungan dari orang tua betul-betul saya butuhkan. Bapak Ibu, Rasulullah mengungkapkan bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang nantinya tentu kita harapkan bisa mikul dhuwur. Maka Rasulullah mengungkapkan dalam sebuah sabdanya, ini saya singkat saja. Ini kan tentu kita tidak ingin anak kita seperti ini. Kita tidak rela ya anak-anak kita, anak-anak yang nanti anak-anak yang rusak. Ini ada beberapa kasus catatan ini ya, orang tua dikejar anaknya gara-gara anaknya itu main HP, orang tuanya marah. Terus ini juga termasuk pola pendidikan anak itu tentu zaman sekarang sangat beda jauh dengan zaman dulu. Kalau ini istilahnya zaman now beda dengan zaman yang masih jadul. Milenial beda dengan
zaman kolonial. Nah ini tentu nanti dalam perjalanan kita bersama-sama. Kembali, dambaan orang tua itu anak-anak agar bisa mikul dhuwur apa yang dipikul. Gitu ya. Bagaimana cara agar anak kita itu bisa nanti mikul dhuwur. Kita harus mengharapkan bahwa yang dimaksud mikul dhuwur itu ketika orang tua itu bisa menyiapkan anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang mengangkat kedudukan orang tuanya kalau anaknya anak soleh. Rasulullah berungkap dalam sabdanya, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi sholih fil jannah. Fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfar waladukalaka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya nanti Allah akan mengangkat derajat hamba yang soleh yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Derajat surganya itu selalu ditinggikan, dinaikkan terus. Dipindah di tempat fasilitas yang lebih bagus terus. Maka karena seperti itu, hamba tadi itu heran. Fayaqul ya Rabbi ana li hadhihi, ya Allah kok saya bisa seperti ini? Kenapa? Padahal saya dulu ketika di dunia ibadah biasa, amal juga biasa, tapi kenapa surga saya engkau pindah terus? Maka dalam hadis ini diungkapkan fayaqul bistighfar waladukalaka. Itu adalah berkat permohonan ampun anakmu untukmu. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata kalau orang tua bisa menyiapkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-solehah, namanya anak soleh itu bisa dan mau berbakti kepada orang tua kapanpun, dimanapun. Saat orang tuanya sehat, bisa berbakti, mau berbakti sakit, bahkan orang tuanya sudah meninggal pun tetap bisa berbakti. Caranya ketika orang tua sudah meninggal, ternyata kalau anak soleh itu mendoakan, memohon ampunkan orang tuanya. Ketika anak mohonkan ampun, ternyata dalam hadis ini itu hakikatnya adalah mengangkat kedudukan orang tuanya, meninggikan derajatnya. Maka cara agar anak bisa mikul dhuwur itu adalah dengan cara ya kita menyiapkan anak kita menjadi anak yang soleh. Nah ini saya lanjutkan sekarang bagaimana upaya bisa mendem jeru. Apa yang dimaksud mendem jeru? Yang dipendem itu apa? Anak kita dambakan menjadi anak yang bisa mendem jeru. Mendem itu artinya mengubur dalam-dalam. Caranya ternyata apa? Ketika orang tua bisa membekali anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi, itu adalah hakikatnya mendem jeru, mengubur, menutup kekurangan orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya hanya lulus S1 atau SMA, anaknya nanti bisa jadi doktor, S3, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang penting. Itu kekurangan, kelemahan orang tuanya tertutupi dengan prestasi anaknya. Ini ada satu kisah seorang putri, anak, tukang pengayuh becak. Ini ternyata di sebuah perguruan tinggi lulus tercepat, lulus terbaik. Ketika wisudanya diantar langsung oleh orang tuanya. Anaknya tidak malu karena itu orang tuanya asli. Orang tuanya pun juga bangga. Yang terjadi apa? Ketika sampai di kampus, ternyata yang menyambut langsung rektornya. Karena apa? Anak yang lulusan terbaik dan tercepat disambut langsung oleh rektornya. Yang terjadi berikutnya apa? Karena nilainya tertinggi terbaik dapat beasiswa S2, S3-nya. Ini di zaman Presiden SBY. Dapat beasiswa ke luar negeri, suruh milih perguruan tinggi sampai S3. Maka orang tuanya sampai menangis haru. Dirinya hanya lulus SMA atau SMP, anaknya nanti menjadi doktor. Ini kan tentu mengubur, menutup kekurangan orang tuanya dengan prestasi anaknya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita bisa seperti itu. Sebagai penutup, Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknya setiap orang tua takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Lemah ilmunya, lemah imannya, lemah harta, dan lemah pengetahuannya. Tentu ini yang kita harapkan dengan bergabung di SD Muhammadiyah Tegalrejo ini nanti
kita siapkan anak-anak yang cerdas, anak yang berkualitas, soleh dan solihah. Bapak Ibu, keterbatasan waktu, mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung. Dari saya cukup dulu. Sebagai motivasi, SD Muhammadiyah Tegarjo, tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Allah Akbar. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.